Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Berjumpa kembali dalam Renungan Roti Hidup edisi 3 November 2025. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami menaikkan syukur kepadamu pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan sediakan dan berikan untuk kami jalani. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami. Sebelum kami menjalankan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bimbinglah kami dan berbicaralah, agar kami boleh mengerti dan mengenali kehendak Tuhan bagi kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita renungkan terambil dari Mazmur 1, Mazmur pasal yang pertama atau Mazmur nomor 1 bait 1 hingga baitnya yang ke-6. Mazmur nomor 1 bait pertama hingga ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pecemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita renungkan diberi tema firman yang menguatkan. Seorang filsuf Prancis bernama René Descartes pernah memiliki satu quote yang begitu kuat, yaitu cogito ergo sum, yang berarti saya berpikir maka saya ada. Saya ada karena saya. Padahal kita ada karena Allah yang menciptakan kita. Mengapa memiliki pemikiran demikian? Karena Allah memberikan wahyu-Nya kepada kita, baik secara umum maupun secara khusus, sehingga manusia bisa mengenal Allah, dirinya dan sekitarnya. Dan kemudian manusia memiliki pemikiran yang brilian karena dicipta seturut dengan peta dan teladan Allah. Tetapi mengapa manusia juga bisa memproduksi pemikiran yang jahat? Karena manusia sudah tercemar oleh dosa atau total depravity, yang walaupun manusia mampu berbuat baik, tetapi tidak bisa memulihkan citra Allah yang sudah rusak oleh karena dosa, kecuali darah Kristus. Manusia mampu berbuat baik hanya berdasarkan ataupun standar manusia, dan tidak pernah mungkin memenuhi standarnya Allah. Pemazmur memahami hal ini dengan baik ketika menyatakan bahwa manusia tidak semuanya benar, tetapi ada yang tidak benar. Maksudnya tidak semua manusia itu benar, ada yang benar dan ada yang tidak benar. Mengapa pemazmur mengelompokkan dua manusia ke dalam dua bagian? Mari kita perhatikan bersama. Diberkatilah orang yang tidak berjalan, atau berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Betapa bahagianya atau bersukacitanya orang yang tidak berjalan atau berdiri dan duduk, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Tidak berjalan, berdiri dan duduk di dalam jalannya orang fasik atau nasihat orang fasik. Kehidupan orang benar terangkum dalam dua hal ini, yaitu kesukaan dan merenungkan. Kesukaan ini berkaitan dengan kerinduan jiwa terhadap firman Tuhan, dan merenungkan berarti memikirkan, menganalisa, menggali, bahkan mencari tahu tentang firman tersebut. Hidup tidak cukup hanya sekedar rindu dengan firman, tetapi juga perlu keinginan yang mendalam, mengetahui, menggali, dan mencari tahu tentang firman tersebut.
Karena fides quaerens intellectum atau ungkapan Anselmus bahwa iman mencari pembuktian. Maksudnya iman yang benar adalah iman yang mencari tahu mengapa dia beriman dan apakah imannya benar, dan terus mencari tahu. Dan dasar yang benar tidak akan goyah sekalipun belum mendapatkannya atau berbeda dari pengertiannya. Ayub mencari tahu Allah dari orang lain, dan dia mengenal Tuhan juga dari orang lain. Tetapi ketika dia melihat Allah dengan matanya sendiri, dia mengungkapkan, dari orang lain aku mendengar tentang engkau, tapi kini mataku sendiri menyaksikannya. Maka tertunduklah aku di dalam debu dan mencabut perkataanku. Orang-orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan air seringkali digambarkan sebagai kelimpahan firman Allah. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkannya. Jadi orang yang demikian adalah orang yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tahan uji. Saudara, terhadap apakah saat ini kita mengalami ketakutan? Apakah kita mengalami ketakutan oleh karena situasi dan kondisi saat ini, ataupun kondisi ekonomi, kondisi keluarga, kehidupan keluarga, pergumulan dan sebagainya? Apakah ketakutan kita terhadap situasi melemahkan kita terhadap cinta akan firman Tuhan? Apakah ketakutan tersebut juga membuat kita mundur dengan tidak merenungkan firman Tuhan? Apakah kesukaan dan dalam kita merenungkan firman Tuhan adalah sungguh semakin kuat atau justru semakin lemah ketika kita menghadapi berbagai pergumulan? Kiranya justru iman kita makin kuat dan kerinduan kita makin bertumbuh di dalam segala situasi. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami menaikkan syukur kepadamu. Kiranya firman-Mu ini menolong kami untuk semakin bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan roti hidup pada hari ini, Senin 3 November 2025. Tuhan Yesus memberkati.